Kalau dari versi lo nih, gimana sih caranya menaklukkan hati seorang Sagittarius yang adventurous? Ikutin aja sih. Kalau nggak susah sih. Dia orangnya nggak bisa diem ya. Si Knes itu Sagittarius yang sangat harus kemana-kemana gitu. Sementara kalau gue bisa diem di satu tempat, nggak harus kemana-mana, tapi pikiran gue kemana-mana. Begitu Knes masuk, dia benar-benar kayak ngubah semuanya dengan cara bertahap gitu. Dan dia ngertiin gue banget, dan sampai sekarang akhirnya ya udah semuanya jadi selaras gitu. Wing, lo sama pasangan lo, Knes, nih kan boleh dibilang banyak jadi inspirasi orang-orang sebagai couple goals nih. Awal kenalannya gimana sih? Dan boleh sharing nggak sih tentang proses dari perkenalan sampai sekarang di saat kalian udah married sampai berapa tahun? Dari tahun 2004 ya? Iya, 2004 ya bener. Gue kenalannya sebenarnya waktu itu anak mall di PI Mall. Okay. Dikirain nama Adit lagi culture, Adit Iya. Terus waktu itu gue sempat kerja di mana, jadi residen DJ di Mana Lounge, terus Knes tuh PR-nya. Ingat, gue inget. Iya, zaman itu. Terus akhirnya udah dari situ pacaran, terus akhirnya ya udah nikah gitu. Cuman memang mungkin yang tadi lu bilang banyak jadi inspirasi couple goals itu karena menurut gue kita kan berdua nggak punya anak ya gitu. Sampai sekarang belum dapet lah gitu. Terus juga kayak udah mencoba beberapa kali juga kayaknya belum dikasih sama yang di atas gitu. Nah kita berdua selalu ngobrol bahwa kayak orang destiny itu pasti beda-beda, tapi semua diciptakan pasti dalam keadaan yang sudah diatur sama takdir kan gitu kan, Tuhan pasti kayak gitu. Jadi kayaknya kalau emang takdir kita emang belum dikasih atau nggak dikasih, ya udah kita jalanin aja berdua gitu. Karena banyak orang yang mempermasalahkan itu kan sebenarnya gitu. Kayak, oh dia nggak punya anak nih atau apa, makanya jadi gimana gitu. Nah kalau kita mikir kayak, ya udah mungkin kita harus pacaran terus kali ya, harus terus-terusan aja terus gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi sangat seringan itu sih gue sama Knes gitu, ngelihat hidup gitu ya. Karena gue ngerasa kalau apa-apa dipikirin yang terlalu overthinking gitu, cepet tua sih Jo ya. Iya bener. Dia kayak lu muda terus. Iya, makanya kita jangan overthinking ya. Iya, kita jangan overthinking. Iya. Apa sih yang ngebedain Knes sama perempuan-perempuan lain? Oh iya, kalau itu jelas ya. Knes udah ngerti gue luar dalam banget ya gitu. Jadi kayaknya sama dia orangnya kan sangat tegas gitu. Dan gue orangnya sangat yang ntar aja lah gitu. Nah dia bisa ngatur gue untuk menjadi orang yang lebih tertata aja sih. Lebih kayak semuanya pas untuk di tempatnya gitu. Jadi kalau gue sangat nggak gitu dulu masalahnya. Dulu bayangin aja di rumah gue nih Prit, zaman tahun 90-an tuh, 2000-an. Itu rumah gue tuh jadi base camp anak-anak cowok semuanya. Jadi setiap dari stadium, pulang dari stadium, dari embassy, apa segala macam tuh semuanya udah pasti 10 orangan tuh nginep di rumah gue tiap hari, cowok semua, bayangin ya lo. Udah mah bau banget pasti isinya. Udah gitu main PS doang ya kan. Rokok lah, apa, turntable segala macem, pelotokan, apa, peletok zaman dulu ya kan. Wah, mabok lah segala macem. Begitu Knes masuk, dia benar-benar kayak ngubah semuanya dengan cara bertahap gitu. Dan dia ngertiin gue banget, dan sampai sekarang akhirnya ya udah semuanya jadi selaras gitu. Nah lo sama Knes ini kan sama-sama Sagittarius ya. Karakter lo berdua tuh mirip-mirip juga nggak sih? Apa yang ngebedain kalian? Sejujurnya ini Sagittarius yang sangat berbeda sih, gue nggak ngerti juga sih. Padahal sama-sama Desember ya? Padahal sama-sama Desember, iya. Ya makanya dia tuh sangat, ini harus pada tempatnya seperti ini gitu. Kayak orang yang ibaratnya kalau parkir mobil itu harus lurus banget gitu ya. Kalau gue kayak gini dikit udah langsung keluar mobil gitu. Nah itu perbedaan gue sama Knes tuh sangat bedanya di situ. Cuman saling melengkapi ya, menariknya gitu. Jadi kayaknya selalu ada aja yang dibahas gitu. Tiap hari. Jadi kalau misalnya makan gitu, mau breakfast, mau apa segala macam, pasti kita selalu punya pendapat yang berbeda. Makanya gue ngerasa kayak, ini sebenarnya yang Sagittarius banget tuh gue, apa dia? Gue nggak tahu juga sih gitu. Tapi kayaknya gue ngerasa bahwa yang persamaan dari gue sama dia tuh Sagittarius banget adalah kita berdua senang untuk melakukan sesuatu dan adventure aja ke semua bidang gitu. Nah kalau gue adventure ke bidang musik, Knes lebih senang ke adventure yang dalam artian sebenarnya traveling dan yang lain gitu. Oke. Kalau dari versi lo nih, gimana sih caranya menaklukkan hati seorang Sagittarius yang adventurous? Ikutin aja sih. Kalau nggak susah sih. Dia orangnya nggak bisa diem ya. Si Knes itu Sagittarius yang sangat harus kemana-kemana gitu. Sementara kalau gue bisa diem di satu tempat, nggak harus kemana-mana, tapi pikiran gue kemana-mana. Jadi kayak
Misalnya gue diem di satu, jadi gini, gue udah ketahuan banget sih, teman gue tuh selalu bilang, Wing lu kalau keluar kota kayak lagi nge-DJ atau apa, kan biasanya sampai kota situ orang kulineran, apa ngapain, apa. Kalau gue bisa tuh cuman di hotel doang, cegrek udah gitu gue digging musik aja, dengerin musik, set. Kalau nggak misalnya gue lagi suka apa, ya udah yang lain. Gue pernah ada momennya di mana gue lagi gila-gilanya, lagi belajar jazz fusion gitar gitu. Jadi gue kemana-mana, keluar kota kemana, gue selalu bawa gitar segini. Sampai gue bikin gitar listrik yang langsung bisa dicolok. Jadi cuma segini doang bentuknya nih, baby gitar gitu. Gue colok, celek, pakai distorsi, cekrek. Gue bikin tuh. Jadi di airport tuh orang pasti udah si Miki ngapain ya gitu. Kayak di sudut gitu, misalnya di lounge Garuda gitu. Gue pasti sambil makan, tapi tangan gue gini terus. Satu sisi gue lagi sambil buka ini di handphone gue jurnal tentang how to gitu, tutorial untuk, bukan tutorial sih sebenarnya, emang gue sekolah musik juga, jadi gue belajar gitu, oh gini. Gue bisa yang kayak gitu, nah kalau Knes tuh nggak bisa. Dia harus melihat gitu, dia harus kemana gitu. Nah, kadang-kadang dia suka sebel tuh kalau misalnya gue diajak, gue ngikut dia, tapi tetep lu di sini dong, be present gitu. Present gue di sini. Nggak, tapi akhirnya pas pandemi ini gue belajar jadi lebih banyak dari dia, akhirnya lebih kayak lebih meditate gitu ya, sama kayak pergi ke alam tuh menurut gue kayak something yang akhirnya gue suka juga gitu. Karena gue ngelihat alam tuh kayak musik, tau gak sih? Buat gue, ketika lu diem gitu ya, ngeliatin satu titik aja gitu. Ya, kalau boleh coba sih, satu saat lu misalnya lagi naik gunung gitu, atau dimanapun lah, pokoknya yang kayak menurut lu ini tempatnya bisa untuk kayak masuk ke dalamnya gitu. Gue selalu bisa tahu bahwa alam ini lagi nyanyiin nada apa buat gue gitu, sampai segitunya gue. Sampai kayak gue biasanya pergi ke pantai, ke gunung atau apa tuh, gue biasanya selalu kan bawa handphone kan. Di voice note gue tuh gue selalu, terus gue humming. Kayak gitu. Bukan gue yang nyanyi itu. Itu alam tuh. Buat gue, sekitar gue aja nyanyi gitu. Tiba-tiba gue denger nada itu terus gue nyanyiin. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu, lagu siapa Wing? Gue kadang-kadang lagu pohon kayaknya. Rada gila sih ya. Cuman gue kayak gitu kadang-kadang karena gue akhirnya pas pandemi ini karena nggak ngapa-ngapain kan. Jadi gue jadi lebih, indera gue kayak gue ngerasa lebih kayak bisa ngeraba gitu. Lo juga nih kan termasuk yang menurut gue lo aktor yang produktif banget nih ya di dunia film. Yang terbaru tuh lo main film horor ya, The Doll 3 ya. Oh iya. Yang katanya tuh salah satu film Indonesia dengan biaya termahal karena pakai tim special effect sama animasi dari Amerika. Iya. Dan itu syutingnya di saat pandemi kan ya? Benar. Iya kan? Ceritain dong suka duka lo ketika proses syuting film itu. Gila sih, itu syuting terlama kali ya. Bukan terlama karena produksinya lama, karena kepotong-kepotong kan. Lagi jalan syuting harus PSBB, nggak boleh syuting. Ketemu lagi kapan? PSBB lagi, nggak boleh syuting gitu. Nah yang jadi repot itu tuh sebenarnya karena jadi kan boneka itu harganya hampir sekitar 2, berapa miliar boneka itu. So jadi yang menarik dari situ tuh jadi kayak baru pertama kali emang di Indonesia, mungkin kalau di luar negeri udah banyak ya yang pakai kayak Chucky gitu-gitu kan. Itu boneka memang ininya nih, mimik pipinya, matanya segala macam tuh bisa kayak manusia banget. Dan itu emang semuanya control by remote control RC gitu. Tapi yang menjadi ribetnya adalah tangannya, kakinya, badannya nih, gerakan gininya nih, kepala set gitu-gitunya nih. Ini tuh satu orang tuh bukan untuk megang semuanya. Jadi satu cuma untuk mukanya doang. Satu untuk tangannya, satu untuk kakinya, satu untuk badannya gitu. Jadi kayak misalnya gerakan cuman gue nengok doang ke lu, misalnya gue megang tangan lu gitu, tak gitu, terus gue nusuk nih, slup gitu. Nah ini nih, pas megang gini kan gue mukanya harus misalnya gitu kan. Jadi kalau misalnya salah dikit, malah gue ketawa. Berarti kan yang salah kan yang si bagian muka, aduh sorry salah. Nah, itu yang nungguin gitunya lama tuh. Seberapa lama tuh? Waduh lama banget, tak gitu misalnya harus sini nusukin nih, set tiba-tiba. Kan kalau orang berantem, iya kalau berantem kan orang kan manusia sama manusia kan emang bisa ngukur ya. Tapi kalau sama boneka, please dong nusuknya yang bener dong gitu. Lama banget, set. Sementara apalagi yang pas problemnya tuh adalah yang bikin capek adalah scene dimana pas gue tuh udah ada satu, gue jadi spoiler ya. Pokoknya ada satu scene dimana emosi gue tuh lagi tinggi-tingginya, si boneka tuh harus kayak deketin gue gitu. Ini deketinnya salah mulu. Dan mati gue gila, capek kali ini gue acting kayak gini, gila. Karena
Wing, kok jadi emosinya jadi turun? Gue bilang, sorry gue butuh waktu lagi karena susah banget untuk dapetin emosi itu lagi gitu. Karena bonekanya kan salah mulu. Nah itu yang membuat jadi rada lama gitu. Kalau produksi termahal, memang iya sih. Karena kalau lu lihat pembuatan dan segala macem, karena gue dekat banget sama orang produksinya dan segala macam, gue tahu itu emang biayanya dari awal emang sudah ditakar segitu besarnya gitu. Jadi bukan meledak karena tidak profesional dan semuanya, enggak. Emang dari awal emang big budget banget ini gitu. Makanya pas gue pikir kayak wow gokil ya. Pas gue ngeliat trailernya sih, wow menarik sih gitu. Ya menarik lah menurut gue gitu. Terutama buat temen-temen yang udah nonton The Doll 1, 2, pasti beda banget yang ketiga sih gitu. Wih promo tuh gokil. Film sama musik buat lo sama-sama penting gak sih? Kalau disuruh milih salah satu nih, lo akan pilih yang mana? Film sama musik? Harus salah satu doang ya? Sebenarnya gue gak bisa jawab sih itu ya. Karena gue dari kecil musik sama film jadi satu sih udah. Cuman kalau harus milih, sekarang ini gak bisa Frit, gue harus jawab. Harus jawab ya, harus. Iya. Satu aja. Kayaknya sih film dulu sih. Oke. Karena musik masih bukanya pelan-pelan. Kerjaannya belum banyak. Ya, karena baru mungkin tahun depan DJ-nya mulai banyak lagi gitu ya. Ya sekarang juga udah banyak, cuman gue masih rada milih-milih karena masih rada parno gitu. Jadi kalau film kan syuting aja. Kan satu lokasi semuanya udah antigen dan PCR kan, jadi udah pasti aman gitu. Nah sekarang gue pengen tahu nih, highest point of your life apa sih? Sama lowest point of your life tuh apa? Wah, dia nih. Gue nggak pernah ngerasa gue punya lowest point sih. Highest point dulu deh. Highest point gue mungkin pas Net TV The Remix. Itu gue ngerasa kayak kita, whole team, dan gue juga sebagai orang yang terlibat di dalamnya, baik itu gue sebagai juri ataupun sebagai music consultant-nya, gue ngerasa kita berhasil membawa perubahan warna musik di TV Indonesia secara nasional. Karena satu-satunya acara electronic music di Indonesia ya waktu itu cuman kita doang yang punya The Remix gitu. Dan abis itu The Remix selesai, TV-TV lain langsung banyak yang bikin remix dengan elektronik gitu kan, dengan EDM gitu. So itu udah highest point gue gitu. Tapi kalau ditanya lowest point gue nggak tahu karena gue tuh selalu ngerasa kalau setiap gue sedih ataupun ada sesuatu yang bikin gue gue tuh kayak selalu cepet untuk kayak ya udah nggak apa-apa emang harus gini gitu. Jadi kayak nerimo ya. Iya nerimo aja. Jadi kayak gue nggak pernah tahu gitu kalau misalnya kayak kapan ya gue lowest point nih. Ini gara-gara lu nanya gue jadi mikir kapan ya. Karena gue nggak pernah nganggap semuanya yang terjadi sama gue tuh itu the lowest gitu. Gue cuman ngerasa apapun itu yang terjadi sama gue dan gue nggak suka, gue ngerasa bahwa emang gue harus merasakan itu. Gue selalu kayak gitu, jadi kayak susah gue jawabnya bener deh, karena gue kayak nganggap semuanya baik sih gitu. Apa yang sampai gimana gitu ya. Bingung Prit, sumpah nggak tahu. Mungkin gue ngeliat semuanya santai-santai aja kali. Positif thinking banget orang berarti. Jadi ini gue ilangin belakang, tengah gue kasih lead, jadilah bagian disco city pop si Fana Merah Jambu yang which is gue juga kaget. Ternyata udah waktu itu kemarin sih lebih dari 10 hari udah di atas 1 juta views sih. lumayan kaget sih. Tapi gue ngerasa bahwa era sekarang ini memang gue tidak menemukan serunya sih jujur ya. Karena maksudnya gue tidak lagi menemukan keinginan untuk gue pergi ke klub untuk nyari sebuah autentik dari klub tersebut gitu. Karena gue kemanapun lagunya sama gitu. Itu aja sih.